Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Kali ini kita akan membahas tentang penalaran. Penalaran adalah proses penarikan simpulan dari suatu argumen. Materi penalaran sangat erat hubungannya dengan logika, karena prinsipnya logika itu membedakan penalaran benar dan penalaran tidak benar atau penalaran yang salah ya. Penalaran sendiri didefinisikan sebagai proses menarik simpulan dari suatu argumen. Penalaran selalu digunakan dalam memahami matematika. Dengan kata lain, matematika dengan mudah dapat dipahami jika seseorang mempunyai kemampuan bernalar yang baik. Penalaran matematika digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Serta terdapat juga metode untuk menyelesaikan soal-soal yang bertaraf olimpiade. Misalnya bukti penyangkal. Oke, sekarang kita lanjut ke penalaran induktif. Penalaran induktif adalah salah satu pendekatan dengan kemampuan berpikir dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Jadi intinya dari khusus ke umum gitu ya. Sebagai contoh, yang pertama, diketahui kalau kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Tentukan simpulan dari pernyataan-pernyataan di atas. Maka terdapat 3 pernyataan. Nah, dari ketiga pernyataan ini, coba kita perhatikan. Pernyataan pertama yaitu kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian pernyataan kedua, monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Pernyataan yang ketiga, gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Dilihat dari ketiga pernyataan ini, ya kan, ada kelelawar, monyet, dan gajah. Nah, kelelawar, monyet, dan gajah ini termasuk hal yang bersifat khusus. Nah, jadi hal yang umumnya yaitu apa? Hewan ya. Karena kelelawar, monyet, dan gajah itu termasuk hewan. Lalu simpulan yang dapat diperoleh ya, simpulan yang diperoleh dari ketiga pernyataan tersebut adalah semua hewan berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Gimana? Mudah ya? Jadi intinya untuk penalaran induktif ya, sekali lagi itu dari khusus ke umum. Nah, misalnya di situ disebut nama-nama hewannya ya, ada kelelawar, ada monyet, ada gajah, maka sifat umumnya atau hal yang umumnya yaitu hewan gitu. Paham? Oke. Contoh soal yang kedua, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan di bawah ini ya. Jadi kita disuruh menentukan 3 suku selanjutnya. Dari yang A, kita tulis ulang. Ada 2, kemudian 6, 10, 14, 18. Kita lihat di sini perbedaannya gimana, Bro? Jadi dari 2 ke 6 itu kan ditambah berapa? 4 ya. Kemudian dari 6 ke 10 tambah 4. Dari 10 ke 14 tambah 4 juga, 14 ke 18 juga ditambah 4. Maka untuk suku selanjutnya berarti kan ditambah 4 terus. 18 ditambah 4 jadinya di sini adalah 22. Kemudian 22 ditambah 4 sama dengan 26. 26 tambah 4 sama dengan berapa? 30. Maka jawabannya adalah 22, 26, dan 30 gitu ya. Sekarang perhatikan soal yang B. Soal yang B itu kan barisan huruf ya, atau abjad. Maka cara pertama kita untuk lebih memudahkan, kita buat dulu nih abjadnya dari A sampai Z. Nah, kemudian perhatikan di sini ada GHI. Kita coret di sini GHI, kita tandai. Kemudian MN.
setelah GHI MN. Kemudian ada JKL ya, setelah MN JKL. Nah, posisi JKL itu di sini ya, Bro. Nah, GHI MN JKL, setelah JKL ada apa lagi itu? MN lagi ya. Kemudian kita tandai di sini MN lagi. Nah, setelah itu kira-kira huruf apa nih? Nah, jadi GHI JKL, kemudian selanjutnya ada MNO ya. Setelah MNO ya kan, itu kan berurutan tuh, GHI JKL MNO, kemudian MN lagi sebagai pembatasnya. Nah, setelah MN kemudian PQR gitu. Jadi kan sudah dapat 3 suku, yaitu apa aja tadi? MNO, MN, kemudian PQR. Jika untuk ditanya suku selanjutnya, tinggal tambah MN lagi, kemudian baru STU. Sekarang perhatikan soal yang C ya. Soal yang C ini juga sama, Bro. Dia menggunakan barisan huruf atau abjad. Jadi kita buat dulu abjadnya ya. Di sini ada A, kita tandain di sini A, kemudian B, kemudian D, lalu G dan K. Nah, kita perhatikan dari A ke B itu berapa langkah? 1 langkah ya. Dari A ke B 1 langkah. Kemudian dari B ke D 2 langkah. Kemudian dari D ke G berapa langkah? Ada 3 langkah ya. Dari D ke G itu 3 langkah ya. Dari G ke K berapa langkah? 4 langkah. Nah, tadi kan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Berarti untuk selanjutnya berapa langkah? 5 langkah ya. Dari K kemana nih 5 langkahnya? Berarti kan dari K ke P ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari K ke P 5 langkah. Berarti di sini kita tulis P. Nah, sekarang dari P ke selanjutnya berapa langkah? 6 ya. Kita hitung. Nah, berarti di huruf V. Dari P ke V atau V ya. Nah, kemudian dari V lagi ke selanjutnya lagi harusnya kan 7 langkah, tapi di sini cuma sampai Z, Bro. Jadi kita tambahin huruf lagi nih, balik lagi ke abjad awal ya. A, B, C 7 langkah. Berarti dari V ke C untuk yang suku selanjutnya 7 langkah. Nah, jadi kita tulis di sini huruf C. Maka jawabannya adalah P, V, C gitu ya. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya kita pelajari tentang penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif merupakan inverse atau kebalikan dari penalaran induktif. Proses penarikan simpulan dari umum ke khusus. Kalau induktif tadi dari khusus ke umum, sekarang deduktif dari umum ke khusus. Kemudian simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus, serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti pada penalaran induktif. Agar dapat lebih memahami apa itu penalaran deduktif, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Jika harga naik, maka permintaan turun. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Jadi penyelesaiannya ya, kita tulis dulu pernyataannya. Pernyataan yang pertama yaitu jika harga naik, maka permintaan turun. Kemudian pernyataan yang kedua, jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Dari kedua pernyataan tersebut, simpulan yang dapat diperoleh adalah jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Jadi caranya, ini kan simpulan yang pertama, jika harga naik.
Kemudian maka permintaan turun ya. Kemudian di pernyataan kedua juga ada kata-kata permintaan turun. Nah, kata-kata yang sama itu dicoret bro. Jadinya kan sisa pernyataan pertama yaitu jika harga naik. Kemudian pernyataan kedua, maka barang yang dijual semakin sedikit. Gitu ya caranya ya. Gimana? Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Buktikan persamaan negatif B ditambah dalam kurung A tambah B sama dengan A. Jadi di sini negatif B ditambah dalam kurung A tambah B sama dengan, nah sama aja seperti negatif B ditambah dalam kurung B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif ya. Untuk membuktikannya kita harus cek sifatnya ya. Kemudian di sini sama dengan negatif B ditambah B ya, ditambah A. Nah, ini merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya negatif B ditambah B itu sama dengan berapa? Habis ya, 0 ya. Ditambah A. Nah, ini sifat apa? Sifat inverse. Selanjutnya lagi 0 ditambah A sama dengan A. Ini merupakan sifat identitas. Maka negatif B ditambah dalam kurung A tambah B sama dengan A itu terbukti ya bro. Jadi terbukti negatif B ditambah dalam kurung A tambah B sama dengan A. Selanjutnya contoh penyangkal. Jadi contoh penyangkal ini maksudnya ketika kalian membuktikan kebenaran suatu rumus tetapi ada satu contoh yang salah ya, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa rumus tersebut salah. Sekarang kita coba contoh yang kelima ya. Periksa apakah untuk setiap n elemen n, yang n besar itu adalah simbol bilangan bulat, n kuadrat tambah n tambah 1 merupakan bilangan prima. Jadi kita coba masukkan angka ya. Misalkan n sama dengan 1, maka 1 kuadrat ya, kita masukkan ke rumus ini. Jadi kan 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 3. 3 apakah termasuk bilangan prima? Ya. 3 termasuk bilangan prima. Kemudian n sama dengan 2. Kita masukkan lagi, bro. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. 7 juga masih termasuk bilangan prima. Selanjutnya n sama dengan 3. Berarti kan 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 13. 13 juga termasuk bilangan prima. Selanjutnya kita coba lagi nih, n sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 21. Apakah 21 masuk bilangan prima? Tidak ya. Berarti kan 21 bukan bilangan prima. Karena sudah ada satu contoh yang membuktikan bahwa rumus tersebut salah, maka ya, cara penulisan kesimpulannya, terdapat n sama dengan 4 elemen bilangan bulat yang membuat n kuadrat tambah n tambah 1 bukan bilangan prima. Jadi tidak semua n elemen bilangan bulat n kuadrat tambah n tambah 1 merupakan bilangan prima. Jadi cara penulisan penyangkalnya ya, itu seperti itu ya. Apabila kalian menemukan sebuah rumus yang ternyata tidak terbukti kebenarannya.
Gimana bro? Paham sampai sini? Oke. Oke guys, itulah tadi materi penalaran beserta contoh soalnya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari Bymath. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa episode selanjutnya.